Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hebat hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita belajar pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ya. Kompetensi dasar dan tujuan belajar kita pada kesempatan kali ini yaitu menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif. Pertemuan sebelumnya kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, kali ini kita belajar tentang perkalian dan pembagian ya. Tujuannya nanti adalah menentukan hasil perkalian bilangan bulat, menentukan hasil pembagian bilangan bulat, dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Tuh, di sini ada contoh ilustrasi. Ini di sini ada resep obat ya, resep obat. Paracetamol berarti obat panas ya. Kan ada resep obat, di sini ada 3 dikali 1. Berapa sih 3 kali 1? Gampang ya, 3 kali 1 itu 3 ya. Artinya sehari minum itu 3 butir. Bisa juga diartikan 3 kali 1 itu 1 ditambah 1 ditambah 1. Artinya minum 1 butir sebanyak 3 kali dalam sehari. Jadi sehari itu minumnya 3 butir. Pagi, siang, malam masing-masing sekali minum itu 1 ya. Tuh. Contoh ilustrasi yang lain lagi, misalkan ada suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Jika tinggi satu lantainya itu 3 meter, tentukan tinggi gedung tersebut. Nah, di sini contohnya itu 5 dikali 3 itu sama dengan menjumlahkan bilangan yang belakang dengan sebanyak yang di depan. Berarti menjumlahkan 3 sampai 5 kali ya. 3 ditambah 3 ditambah 3 sampai 5 itu hasilnya berarti 15 ya. Kalau dalam garis bilangan itu seperti ini ya. 5 dikali 3 bermula dari angka titik 0 ya ke arah bilangan positif setiap 3 langkah berarti ini ya, setiap 3 langkah. 5 dikali 3 itu 15. Lanjut ilustrasi yang lain misalkan ada ketika memasuki musim dingin, suhu di negara Eropa seringkali turun drastis. Setiap 1 jam suhunya turun sebesar 2 derajat Celcius. Ingat ya, kalau turun berarti itu adalah tandanya negatif ya. Kalau naik lah itu positif. Karena di sini turun berarti harus kalian perhatikan berarti negatif. Di bawah permukaan itu juga negatif ya. Di atas permukaan itu positif. Jika pada pukul 18, jam 18 itu jam berapa ya? Iya, jam 6 sore ya, 6 petang. Suhu di sana itu 8 derajat Celcius. Berapa suhu ketika pukul 24? 24 itu jam 12 malam. Ya. Nah, kita hitung dari jam pertama, langkah pertama itu kita hitung berapa jamnya dulu. Dari jam 18 ke jam 24. 18 ke 24 ya. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ada 6 jam. Berarti perubahan yang dihitung itu selama 6 jam. Berapa sih perubahannya? Hitungnya itu 6 dikali negatif 2. 6-nya dari mana? Nah, karena 6 jam. Negatif 2-nya itu karena turun ya, turun setiap 1 jam itu turunnya itu 2, jadi negatif 2. Menjumlahkan bilangan yang di belakang sebanyak angka yang di depan. Negatif 2 ditambahkan sampai 6 kali. Hasilnya itu negatif 12. Sudah ketemu hasilnya? Belum. Kan yang ditanyakan kan suhu ketika pukul 24, sedangkan negatif 12 ini adalah perubahannya ya. Jadi untuk menghitung suhunya ketika pukul 24, kita gunakan suhu awalnya 8 derajat Celcius ditambah, kenapa ditambah? Karena perubahannya sih ya, ditambah negatif 12 derajat Celcius. Positif ketemu negatif plus min itu jadinya min, jadi 8
derajat Celcius, min 12 derajat Celcius ketemu negatif 4 derajat Celcius. Dalam garis bilangan pun sama ya. Karena di sini ke arah negatif yang dijumlahkan itu kan negatif 2 sebanyak 6 kali. Berarti dari 0 ke arah negatif ya. Perpindahannya setiap 2 langkah ya. Temunya untuk perubahannya itu adalah negatif 12 derajat Celcius. Lanjut, kalau ini itu adalah sifat-sifat perkalian ya. Sifat perkalian itu ada 5 di sini. Ada A dikali 1 itu sama dengan 1 dikali A. A ini adalah elemen identitas. Contoh misalkan maksudnya di sini misalkan 6 dikali 1 itu 6. Sejuta dikali 1, sejuta. Jadi berapapun bilangan dikalikan 1 itu hasilnya itu bilangan itu sendiri ya. Nah, sifat yang kedua komutatif, pertukaran sama dengan sifat penjumlahan ya kemarin ya. A dikali B itu sama dengan B dikali A. 1 kali 2 itu sama dengan 2 dikali 1 ya. Sifat yang ketiga ada sifat asosiatif. Asosiatif ini di sini A dikali B dalam kurung dikalikan C itu bisa dihitung A dikali B dikali C yang di dalam kurung. Terus sifat yang keempat dan kelima itu distributif penjumlahan dan pengurangan. Di sini penyebaran ya distributif. A dikali C ditambah B dikali C. Hitungnya seperti itu. Pengurangan pun sama. A dikali C dikurangi ya. Dikurangi B dikali C. Seperti itu. Ya. Ini gampang ini. Ini sudah Bu Guru jelaskan minggu lalu ya. Sama pos beda nih. Kalau sama-sama positif jadi positif. Sama-sama negatif jadi positif juga. Kalau beda jadi negatif ya. Lanjut, di sini ada pembagian ya, pembagian langsung. Ada pembagian bilangan bulat. Nah, contohnya, Bu Fitri yang baik hati ingin membagikan kue kepada tetangganya. Kue yang dimiliki Bu Fitri adalah 20 kue, sedangkan tetangganya yang akan diberikan kue tersebut 10 tetangga, ya, 10 orang. Jika Bu Fitri ingin membagikan rata ke semua tetangganya, maka masing-masing tetangganya itu dapat berapa? Itu alternatif penyelesaiannya itu 20. Ini kan 20 ya. Nah, 20 ada 10 tetangga. Berarti jadi 20 dikurangi 10 sama dengan 0. Sampai habis sih semuanya ya. Artinya 20 dikurangi 10 sebanyak 2 kali hingga habis. Berarti 20 dibagi 10 ya. 20 dibagi 10 itu 2, sisanya 0. Jadi masing-masing tetangga itu mendapatkan 2 kue ya. 20 dibagi 10 kan 2. Berarti masing-masing tetangganya dapat 2 kue. Jika A dan B sama dengan N dengan A, B, N bilangan bulat positif, maka N dapat dinyatakan sebagai pengurangan berulang. Jadi pembagian itu kebalikan dari perkalian ya. Lanjut lagi, contoh di sini. Bilangan yang habis dipakai, contoh lain lagi. Setelah 1 tahun menikah, akhirnya Bu Nikma melahirkan anak pertamanya pada hari Rabu. Bu Nikma berjanji akan mengunjungi nenek pertamanya setelah dengan anak pertamanya setelah 360 hari ya. Pada hari berapa ya? Pada hari apa? 1 minggu itu kan 7 hari. Nah, berarti ngitungnya 1 tahun ini ya 365 dibagi 7 itu kan ada 52. Sisanya kan 1. Berarti 1 hari setelah hari Rabu yaitu hari Kamis. Kayak gitu. Ini contoh sama ini ya. Kalau positif dengan positif itu positif, negatif negatif itu jadi positif. Positif negatif atau negatif positif itu jadinya negatif. Nah, di sini ada tugas untuk kalian ya. Silakan nanti dikerjakan. Nanti bisa dikirimkan di Google Classroom ya, seperti biasa. Demikian materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa lagi.